Puncak demo ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang digelar pada Senin 17 Februari 2025, namun tidak mendapat respons dari pemerintah. Berikut adalah 9 tuntutan terbaru dalam aksi Indonesia Gelap hari ini. Pertama, adalah mengkaji ulang instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD untuk tahun anggaran 2025. Tuntutan kedua adalah terkait transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Lalu, tuntutan ketiga adalah soal evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas Presiden RI. Keempat, menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang dinilai BMSI bermasalah. Sedangkan di tuntutan ke-5 dan ke-6 berisi penolakan terhadap dui fungsi TNI dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketujuh adalah tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Tuntutan ke-8 berisi penolakan impunitas dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Dan tuntutan ke-9 berisi penolakan terhadap cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan sekarang. Aksi yang berlangsung di halaman gedung DPRD Solo nyaris ricuh saat mahasiswa ingin memaksa masuk
gedung DPRD Solo Rabu sore. Mobil komando peserta demonstrasi Indonesia Gelap masuk ke halaman gedung DPRD Solo. Sementara ribuan mahasiswa dari berbagai elemen bersama kelompok masyarakat terus bergerak maju hingga berhadapan dengan petugas keamanan, polisi, dan TNI yang menutup akses pintu ruang dewan. Kericuhan nyaris pecah saat terjadi aksi saling dorong. Suasana semakin panas ketika dari arah mahasiswa ada yang melempar ke arah petugas keamanan. Beruntung kedua pihak bisa saling menahan. Para mahasiswa hanya meminta ketua DPRD Solo keluar menemui mereka. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran. Ayo ganyang buku Bapak sekarang juga. Rakyat bersatu. Kita pastikan bahwa aksi kita hari ini bebas dari jajanan dan agar maksimal kemajuan anak-anak sekalian. Hidup kami, hidup perempuan yang melawan. Dari beberapa hari Prabowo menjabatkan dan kebijakan itu sangat kontroversial, kawan-kawan. Hak rakyat kita dirampas, panasnya yang semakin mahal. Kawan-kawan hari ini hashtag kabur aja dulu dan Indonesia Gelap atau Garuda Hitam ya, itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Partai Golkar justru berperan untuk mengevaluasi. Kami skeptis dan tidak percaya, Bang. Karena perintah Ketua Umum fraksi Golkar dan anggotanya dilarang mengkritik Presiden Prabowo, Bang. Satu. Yang kedua, Bang Karni tadi bilang bahwa Presiden Prabowo mungkin melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat, pagar laut dan sebagainya macamnya. Kami sepakat, tapi nanggung, Bang. Nanggung. Pagar laut hilang sekarang. Mending sekalian hajar habis. Siapa yang memberi sertifikat, siapa yang memberi izin, adili, penjarakan. Siapa yang kemudian membuat izin-izin ilegal, membuka peluang-peluang yang kemudian di luar peraturan undang-undang, yang menabrak konstitusi, dihajar habis. Contoh, 3-4 jam yang lalu, Menteri Dikti Ristek dicabut. Respon kami satu, dicopot. Respon kami sederhana, Bang. Ibarat analogi permainan sepak bola, yang melakukan pelanggaran ini banyak, Bang. Yang tukang tackle-nya ini banyak. Tapi yang dikasih kartu merah cuma satu.
Entah Presiden Prabowo nggak berani ngasih kartu merah untuk out ini pemain-pemain yang suka tackle karena dia adalah petinggi di partai politik, entah punya kebackingan yang lebih kuat, kan tebang pilih jadinya gitu ya kan. Makanya kami pengen ngasih satu simbol bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri, beserta pejajaran yang ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Agustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era kemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus ya, dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tom Lembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar begitu. Padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu. Bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut. Padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika. Sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar. Memformat kabinet masuk ke tidar. Untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari sudah kemudian dipecat. Karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Menterinya Bang Idrus di zaman Romawi tapi. Sabar Bang, sabar Bang. Menteri Abang buat kebijakan nasional. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Tapi sudah selesai. Bukan selesai, tapi timbul kekacauan. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai. Apa kekacauannya Bang? Secara ketatanegaraan. Ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tapi dievaluasi ya, sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri, mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaranya di mana. Kalau bukan di era Romawi dalam ajang yang disebut dengan kehancuran massal. Kapan timbul perubahan? Bang Ade, ketika sekelompok Renesan berdiskusi memperbaiki keadaan. Siapa mereka? Anak-anak muda pembaharuan. Ada Fidel, El Comandante, ada seorang perempuan memimpin ITB, coba bayangkan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Tapi bukan ngancam kan? Bukan ngancam, hanya menakut-nakuti.
Saya khawatir ya, kalau kita tidak membaca pergerakan dan suasana kebatinan saat ini. Padahal banyak catatan sejarah bahwa Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Libanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang. Ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, inilah fenomena yang terjadi di negara kita sekarang ini. Dan apabila kita coba merenungkannya, sungguh sedih kita melihat kondisi negara kita saat ini. Kenapa kok sampai begini? Kok begini tatanan politik kita? Kok begini proses berbangsa dan bernegara kita?
Tidakkah kita belajar dari pengalaman kita yang sudah-sudah? Terutama dari peristiwa 1965-66 dan peristiwa 1997-1998. Dari pengalaman yang sudah-sudah, sahabat WN, di negara manapun di dunia, apabila mahasiswa telah turun ke jalan dengan jumlah yang besar, itu biasanya pertanda ada yang tidak beres di negara itu. Di negara kita pun telah ada pengalaman seperti ini. Seperti pada peristiwa 65, 66, dan 97, 98 kita katakan barusan. Tidakkah kita bercermin kepada negara-negara lain? Apakah sekarang telah tiba saatnya apa yang dikemukakan oleh Ebit G. Ade dalam lagunya sekian puluh tahun lalu? Mungkinkah Tuhan telah mulai bosan dengan tingkah-tingkah kita yang selalu saja bangga dengan dosa-dosa, termasuk dosa kepada rakyat yang tidak berdaya, yang bisa dibarter dengan bansos yang nilainya tidak seberapa ketika akan memerlukan suaranya? Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.